Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas. Duduk siapkan. Doa mulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Ada yang sudah masuk? Tidak ada. Jika tidak ada halangan, masuk semua ya berarti. Kemarin kita belajar tentang apa? Menjaga aman. Jadi nanti kita akan belajar tentang patuh pada aturan. Jadi aturan itu di mana saja, baik di sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat. Kalian pernah belum mentaati peraturan? Misal di rumah, apa seperti dilarang makan sebelum berdoa? Pernah kok? Pernah. Nah. Ya. Jadi untuk materi pada pagi hari ini, tujuan pembelajarannya yaitu memahami pentingnya mematuhi aturan di rumah, sekolah, dan lingkungan. Yang kedua, penerapan aturan sehari-hari yang baik. Yang ketiga, menunjukkan sikap peduli terhadap kebersihan dan kerapian. Sebelumnya kalian kelas 3 sama kelas 4 ini pernah nggak bertengkar di kelas waktu pembelajaran? Pernah, Pak. Nah, terus akhirnya gimana? Memaafkan apa kalian terus bertengkar? Memaafkan. Nah, baik. Jadi untuk yang pertama itu, apa itu aturan? Aturan adalah pedoman yang kita ikuti untuk hidup bersama. Aturan penting agar kita hidup dengan tertib dan aman. Jadi aturan itu dimanapun ada, seperti kalian di rumah, aturan yang dibuat orang tua, terus juga di sekolah itu aturan yang dibuat oleh kepala sekolah atau bapak ibu guru. Terus kalau di lingkungan masyarakat itu seperti aturan dari ketua RT atau ketua RW. Jadi dimanapun memiliki aturan. Aturan itu tidak bisa aturan itu harus dipatuhi. Jadi ketika kalian tidak mematuhi aturan, kalian akan menerima sanksi, akan menerima konsekuensi. Nih contohnya aturan di rumah. Aturan di rumah yang pertama, bangun pagi dan tidur tepat waktu. Kenapa kok dibikin aturan di rumah dan aturannya itu bangun pagi dan tidur tepat waktu? Misal nih kalian tidak menaati aturan seperti tidak bangun pagi atau tidak tidur tepat waktu. Kalian kan masih sekolah, jadi misal kalian nggak mengikuti aturan di rumah seperti bangun pagi, kalian akan terlambat ke sekolah. Terus tidak tepat waktu. Tidur tepat waktu. Jika kalian tidak tidur tepat waktu, pasti kalian di sekolah akan mengantuk, terus susah dibangunkan oleh orang tua. Aturan yang kedua, merapikan tempat tidur setiap pagi. Jadi aturan di sini kalian akan dilatih seperti tanggung jawab, disiplin, itulah pokoknya. Seperti memiliki tanggung jawab sendiri lah intinya. Yang ketiga, cuci tangan sebelum makan. Mengapa kok ada aturan cuci tangan sebelum makan? Ketika kalian makan dalam keadaan belum mencuci tangan, kalian akan menerima penyakit dari sebelumnya. Kalian sebelum makan itu memegang barang yang kotor atau memegang debu, pastikan itu tempatnya penyakit. Untuk aturan yang terakhir di rumah itu menjaga kebersihan kamar. Jadi
di sini menjaga kebersihan kamar itu kalian dilatih disiplin. Dengan adanya kamar yang kotor, itu kalian akan dilatih untuk membersihkannya sendiri gitu. Kalau misal aturan di rumah itu dilanggar, pasti orang tua kalian kan memarahi, diberi sanksi gitu. Ini selanjutnya aturan di sekolah. Mengucapkan salam kepada guru dan teman. Jadi ketika kalian masuk di dalam kelas, itu kalian akan diberi arahan untuk memberikan salam. Jadi salam itu termasuk dari mencerminkan kesopanan. Ketika kalian tidak mematuhi aturan tersebut, kalian pasti dimarahi oleh guru karena kalian kurang sopan. Untuk yang kedua, aturan di sekolah, berbaris dengan tertib sebelum masuk kelas. Di sini artinya kalian diberi arahan untuk berbaris dengan rapi, dengan tertib. Itu kalian cobalah kalian pikirkan. Jika kalian masuk ke dalam kelas itu tidak tertib, oyok-oyokan, terus oyok-oyokan itu kan bisa menimbulkan kalian untuk bertengkar bersama teman. Jadi ketika aturan itu dilanggar, pasti kalian menerima konsekuensinya seperti itu tadi, bertengkar bersama teman sendiri. Aturan yang ketiga, menjaga kebersihan di kelas dan lingkungan sekolah. Aturan di sini menjaga lingkungan itu kalian disuruh untuk pintar-pintar atau giat-giat membersihkan kebersihan di dalam kelas. Ketika kalian tidak menjaga kebersihan di dalam kelas, kalian akan seperti belajar itu tidak nyaman, banyak sampah, banyak kotoran gitu. Peraturan yang terakhir, mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Jadi mematuhi tata tertib ini di sekolah ini kalian harus menaati. Intinya kalian harus kayak contohnya tidak membuang sampah di dalam kelas, terus tidak mengotori lingkungan sekolahan, terus harus patuh kepada bapak ibu guru. Misal kalian langgar aturan di sekolah itu, kalian akan diberi sanksi. Contohnya seperti disuruh piket 1 minggu atau 1 bulan sama bapak ibu guru. Mengapa mematuhi aturan itu penting? Yang pertama, membantu menjaga ketenangan dan kenyamanan di lingkungan sekolah maupun di rumah. Jadi ketika kalian itu mematuhi aturan, kalian akan hidup dengan nyaman, dengan tentram, dengan tertib. Kalian pikirkan coba, misal kalian di lingkungan ada aturan yang banyak dilanggar, pasti kenyamanan terganggu. Misal jam 9 ke atas, jam 9 malam ke atas, kalian di lingkungan masih bermain bersama teman-teman atau menyalakan musik dengan keras, pasti kan kenyamanan kalian, kenyamanan orang lain pun pasti terganggu gitu. Yang kedua, menghadapi konflik dan masalah. Jadi aturan itu bisa dikatakan dapat menghindari konflik dan masalah. Ketika aturan banyak dilanggar, pasti masalah itu pasti akan datang. Pasti masalah itu lebih banyaklah datangnya. Karena kan aturan itu sebagai pedoman untuk kalian hidup bermasyarakat, hidup di sekolahan, hidup di rumah gitu. Yang terakhir, menjadikan kita orang yang bertanggung jawab. Jadi aturan itu kan sebagai pedoman kalian. Kalian dilatih untuk disiplin, bertanggung jawab terhadap diri sendiri intinya. Jadi aturan itu bukan untuk orang lain, untuk kalian sendiri gitu. Kalian pernah nggak melanggar
aturan di rumah atau di sekolah gitu? Contoh ngapain di rumah? Bangkong Pak. Bangkong ya. Terus Farhan? Main kemalaman Pak. Oke. Terus akhirnya gimana sama orang tua kalian? Dimarahi ya. Jadi itu konsekuensinya ketika kalian tidak mematuhi aturan di rumah. Penerapan aturan di kehidupan sehari-hari. Datang tepat waktu, siswa masuk sekolah sesuai jam yang ditentukan. Jadi penerapan aturan di kehidupan sehari-hari itu contohnya itu datang tepat waktu. Kalian pasti dituntut untuk datang ke sekolah dengan tepat waktu, seperti sebelum jam 6:30 pagi atau datang jam 6 pagi. Jadi aturan itu dibuat untuk intinya untuk disiplin lah. Kalian seperti datang tepat waktu ke sekolah, terus di sekolah itu belajar dengan tertib seperti itu. Membuang sampah pada tempatnya untuk menjaga lingkungan sekolah. Jadi menjaga lingkungan itu penting. Kan ada di sekolah itu menjaga kebersihan. Selanjutnya mencuci tangan sebelum makan. Ya seperti Bapak katakan tadi, jelaskan tadi, aturan di rumah itu seperti itu. Contohnya mencuci tangan sebelum makan. Jadi sebelum makan itu wajib, penting banget, sangat penting kalian untuk mencuci tangan sebelum makan. Karena kan tangan kalian kan pernah megang-megang apa, megang meja atau megang kursi, kalian langsung makan. Besoknya kalian sakit perut atau diare yang bisa gitu. Ini manfaat mematuhi aturan. Yang pertama, rumah dan sekolah menjadi tempat yang nyaman. Jadi ketika kalian mematuhi aturan di manapun tempatnya, di rumah atau di sekolah, kalian menjadi aman, nyaman, tentram lah hidup di sekolah, di rumah. Yang kedua, kita menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab. Jadi aturan itu seperti itu Pak jelaskan tadi, kalian akan dilatih disiplin seperti bangun pagi, terus tidak bergurau di tidak bergurau di kelas, terus tidak tidur malam-malam, tidur tepat waktu, terus istirahat yang cukup, itu kan termasuk aturan. Yang terakhir, memudahkan kehidupan bersama dengan orang lain. Jadi ketika kalian mematuhi aturan, itu manfaatnya untuk kalian sendiri juga untuk orang lain. Baiknya untuk kalian itu hidupmu aman, tentram, nyaman. Begitupun sebaliknya untuk orang lain juga gitu. Orang lain juga merasakan hidup dengan aman, dengan nyaman, dengan tentram. Jadi tidak ada pertikaian lah di antara kalian dengan orang lain seperti itu. Nih, akibat jika tidak mematuhi aturan. Yang pertama mendapat sanksi atau hukuman, yaitu tadi ketika kalian tidak bangun pagi, konsekuensinya yang pertama dimarahi orang tua, yang kedua telat datang ke sekolah, terus ketika belajar di sekolah kalian mengantuk, terus tidak dapat tidak dapat fokus. Jadi di sekolah kalian dituntut untuk fokus. Yang kedua, prestasi belajar menurun. Ketika kalian melanggar aturan yang sudah Bapak jelaskan tadi, prestasi belajar kalian akan menurun karena aturan tersebut juga menjadi penilaian sikap. Ketika kalian melanggar aturan, pasti dinilai oleh guru sikap kalian kurang baik. Terus seperti tadi, ketika kalian tidak bangun pagi,
pasti kalian belajar tidak fokus, ketika ujian kalian akan tidak sungguh-sungguh. Yang ketiga, menjadi tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab. Dikarenakan aturan itu kan melatih kalian untuk bertanggung jawab, untuk disiplin gitu. Yang keempat, hubungan dengan guru, teman, dan keluarga menjadi tidak baik. Jadi ketika kalian melanggar aturan dimanapun tempatnya, kalian tidak akan memiliki hubungan yang baik terhadap orang lain, seperti adik, guru, terus ketika di rumah bersama orang tua, terus ketika di lingkungan masyarakat, entah bersama teman kalian atau bersama masyarakat di lingkungan kalian. Yang kelima, hilangnya kepercayaan dari orang tua dan guru. Jadi ketika kalian tidak mematuhi aturan, pasti orang tua tidak percaya, kurangnya percaya kepada kalian, tidak konsisten, itu mengurangi kepercayaan terhadap kalian gitu. Selanjutnya, lingkungan sekolah dan rumah menjadi tidak nyaman. Jadi ketika semua yang tidak mematuhi aturan, lingkungan tidak akan menjadi nyaman. Jadi coba kalian bayangkan ketika di rumah 4 anggota keluarga tidak ada yang mematuhi aturan, pasti kan hidup kalian juga tidak akan nyaman, aman gitu. Yang terakhir, terbentuk kebiasaan buruk yang terbawa hingga dewasa. Jadi aturan itu sudah ada dari kalian belum ada gitu. Ketika kalian dari masih kecil, dari umur balita lah, pasti kan kalian sudah mengerti aturan. Terus sampai kalian tua, ketika kalian tidak mematuhi aturan, itu akan menjadikan kebiasaan buruk karena kalian terlatih tidak mematuhi aturan gitu. Ada yang ditanyakan apa tidak? Tidak, Pak. Tidak. Kalian siap belum untuk mengerjakan soal dari Bapak? Ya. Jadi nanti kalian gini, kalian Bapak jadikan 2 kelompok, kelas 3 sendiri, kelas 4 sendiri gitu. Jadi setelah kalian nanti mengerjakan soal yang Bapak berikan, kalian mempresentasikan di depan. Jadi misalnya Bapak ngasih soal apa itu aturan, nanti misal yang memiliki pertanyaan itu dari kelas 3 maju untuk menjelaskan ke teman-temannya gitu. Ini mari berlatih bersama-sama. Ini untuk Farhan, ini untuk Jini. Bapak beri waktu 10 menit untuk mengerjakan dengan teman kelompoknya. Boleh berdiskusi sama temannya. Diskusi boleh. Bisa nomor 1 apa itu. Bagaimana Jimmy? Bisa apa tidak? Bisa, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Nomor berapa sekarang? Nomor 6. Mantan ya? Ya. Kalian nomor berapa? 4, Pak. Gimana? Sudah selesai belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah? Ya. Kalian berarti benar-benar mendengarkan penjelasan Bapak ya tadi ya? Ya, Pak. Baik. Selanjutnya kalian mempresentasikan hasil
diskusi kelompok kalian. Ayo silakan, Farhan, maju ke depan untuk menjelaskan ke teman-temannya. Tunggu aja. Baik. Nomor 1 Pak ya saya tadi. Ya, Bagaimana seharusnya kita datang ke sekolah? Datang tepat waktu Pak. ya betul. Yang kedua, Apa yang harus kita lakukan sebelum masuk kelas? Bisa baris dan memberi salam. oke, selanjutnya. Apa yang kita lakukan saat belum berbicara? Mendengarkan dan memperhatikan. Nah, nomor 4. Nomor 4, apa yang harus dilakukan saat membeli makanan di kantin? Membayar Pak. Ya, oke. Bagaimana? Jimmy, tahu tidak? Tahu Pak. Ya. Ayo silakan Jimmy, kelas 4. Nomor 1. Apa yang tidak boleh kita lakukan saat belajar? Mencontek Pak. Ya. Apa yang harus kita lakukan setelah makan? Membersihkan bekas makanan Pak. Ya, betul. Kemana kita harus membuang sampah? Tempat sampah Pak. Ya. Ya. Apa yang harus kita lakukan sebelum berbicara di kelas? Berdoa Pak. Ya, sudah. Hidup Jimmy, terima kasih. Jadi ini tadi masing-masing kelompok dari kelompok 1 maupun kelompok 2 sudah menjelaskan jawabannya di depan kelas. Jadi Bapak nilai untuk kelas 3 masih cukup. Beri tepuk tangan semuanya. Jadi untuk kelas 3 Bapak harap untuk lebih giat lagi untuk belajar. Untuk kelompok selanjutnya itu kelompok kelas 4. Jadi di sini kelompok 4 sudah cukup baik untuk menjawab pertanyaan tadi. Terus dari umpan balik dari kelas 4 pun juga sudah antusias. Tepuk tangan semuanya. Jadi hari ini kesimpulannya aturan dibuat untuk menjaga kenyamanan dan keamanan dan keselamatan bersama dengan mematuhi aturan. Kita belajar disiplin, bertanggung jawab, dan menghargai orang lain, baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Jadi Bapak harap kalian akan melaksanakan seperti mematuhi aturan di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat. Untuk selanjutnya ada yang ditanyakan atau tidak? Tidak Pak. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan kepala kelas bikin doa. Itu ada doa mulai. Oke. Untuk anak-anak, silakan pulang dengan tertib, jaga keselamatan, selamat sampai rumah. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.